Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan suatu hari nanti kita pergi berlibur ke pantai, tapi yang kita temukan bukan hamparan pasir putih dan air jernih, melainkan tumpukan sampah plastik di mana-mana. Mungkin terdengar seperti mimpi buruk, namun sayangnya ini adalah ancaman yang nyata. Teman-teman, hari ini saya ingin berbicara tentang laut kita, tanggung jawab kita, aksi nyata atasi sampah plastik di laut Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia tercatat sebagai salah satu penyumbang polusi laut terbesar di dunia? Data dari World Bank tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 1,29 juta ton plastik berakhir di perairan kita setiap tahunnya. Coba bayangkan, 1,29 juta ton. Jika kita visualisasikan, itu setara dengan berat lebih dari 200.000 gajah dewasa yang dibuang ke laut kita setiap tahun. Yang lebih mengejutkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tahun 2022 mengungkapkan bahwa 70% sampah plastik di laut berasal dari aktivitas daratan. Ya, dari kita sendiri, limbah rumah tangga, sampah industri, dan plastik yang kita buang sembarangan terbawa aliran sungai dan akhirnya bermuara di laut. Plastik-plastik ini kemudian terpecah menjadi partikel-partikel kecil yang bernama mikroplastik yang tanpa kita sadari telah masuk ke dalam rantai makanan kita melalui ikan ataupun seafood yang kita konsumsi sehari-hari. Dampaknya sungguh mengkhawatirkan. Menurut UNEP tahun 2020, plastik menyumbang 80% dari total sampah di laut. Bayangkan, penyu terjerat kantong plastik, ikan-ikan yang mati karena memakan mikroplastik, atau terumbu karang yang rusak tertutup sampah. Hewan-hewan laut ini bukan hanya korban, tapi mereka juga mengirimkan sinyal peringatan bahwa ekosistem kita sedang sekarat. Namun teman-teman, jangan berkecil hati. Masalah sebesar apapun pasti ada solusinya. Dan solusi ini bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Pertama, mari kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mulai sekarang, biasakan membawa tas belanja sendiri saat ke supermarket. Gunakan botol minum air isi ulang daripada membeli air mineral kemasan. Dan tolak sedotan plastik saat membeli minuman. Kedengarannya sederhana kan? Tapi jika 200 orang melakukan hal yang sama setiap hari, bayangkan berapa ton plastik yang bisa kita selamatkan dari berakhir di laut. Yang kedua, biasakan memilah sampah dari rumah. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah plastik yang sudah dipilah bisa kita setor ke bank sampah atau program daur ulang terdekat. Bahkan saat ini sudah banyak aplikasi dan komunitas yang bersedia menjemput sampah daur ulang kita loh. Yang ketiga, mari aktif dalam kegiatan bersih-bersih pantai dan sungai. Banyak komunitas peduli lingkungan yang rutin mengadakan aksi bersih-bersih. Contohnya, Pandawara. Kita bisa bergabung atau bahkan memprakarsai kegiatan serupa di lingkungan sekitar. Teman-teman, peran kita sebagai generasi muda sangatlah penting. Sekolah bisa menjadi garda terdepan dalam mengintegrasikan edukasi lingkungan ke dalam kurikulum ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Tentu saja, semua upaya ini perlu dukungan oleh pemerintah dan juga industri. Pemerintah harus membuat regulasi ketat dan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Industri juga harus bertanggung jawab dengan mengurangi kemasan plastik dan beralih ke ramah lingkungan. Kita sebagai konsumen punya kekuatan untuk memilih produk yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, pada akhirnya, Laut Indonesia adalah warisan berharga yang dititipkan kepada kita. Bukan untuk kita rusak, tapi untuk kita jaga dan kita wariskan kembali kepada generasi mendatang. Setiap tindakan kecil hari ini akan menentukan arah masa depan laut kita. Sebagai generasi muda, mari buktikan bahwa kita bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Laut yang sehat adalah masa depan yang sehat pula. Laut yang bersih adalah warisan yang indah. Laut kita, tanggung jawab kita. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.